Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan untuk materi kalkulus 2. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas masalah integral tertentu, di mana sebenarnya pada esensi atau dasarnya bahwasanya integral tertentu itu adalah sebuah luasan yang ada di bawah fungsi yang dibatasi oleh interval A sama B atau sumbu-sumbu pada koordinat kartesian. Itu adalah integral tertentu. Maka untuk itu kita akan lebih spesifik lagi bagaimana kita bisa menggunakan yang namanya integral tertentu untuk mendapatkan yang namanya luas dataran. Jadi nanti kita akan membahas secara mendalam bagaimana cara mendapatkan sebuah luas dataran yang ada di bawah sebuah kurva. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah luas dataran yang dibatasi oleh sebuah kurva atau sebuah fungsi y sama dengan fx, di mana fungsi ini nilainya itu lebih besar dari 0. Kemudian dibatasi oleh sumbu x, kemudian garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Nah, ini adalah sebuah interval. Nanti garis inilah yang akan kita jadikan sebagai batas integrasi di dalam mencari sebuah luasan yang ada di bawah kurva fx. Misalkan ilustrasinya kita gambar seperti ini. Ini adalah koordinat kartesian di mana ini adalah sumbu x-nya, kemudian ini adalah sumbu y-nya. Kemudian kita gambar fungsinya. Ini adalah fungsi y sama dengan fx di mana nilainya itu lebih besar daripada 0, karena kalau nilainya kurang dari 0 dia akan berada di bawah sumbu x. Ketika fungsi ini nilainya itu lebih besar daripada dengan 0, maka daerah yang akan kita cari itu nanti ada di atas sumbu x. Kemudian garis x-nya itu sama dengan a. Ini adalah garis x-nya. Kemudian ini adalah garis b-nya. X sama dengan b. Maka garis a, x sama dengan a dan x sama dengan b ini akan kita jadikan sebagai batas integrasi. Maka kita bisa membuat sebuah elemen kecil, misalkan seperti ini ya. Nah, PQRS ini adalah sebuah elemen kecil yang kita buat. Kemudian antara P dan Q ini ada dinamakan dengan dx. Jadi panjang dari PQ ini adalah dx. Kemudian tingginya itu adalah fungsi pada fx, fungsi fx nilainya. Ketika kita mempunyai di sini x-nya c, maka fc-nya itu adalah tingginya. Maka kita bisa mendapatkan yang namanya elemen dari luasan kecil ini, atau kita sebut sebagai dl, delta L. Jadi luas PQRS itu adalah dl, elemen kecilnya. Nah, elemen kecil ini itu bisa kita dapatkan dari perkalian antara dx dengan tingginya, yaitu y atau panjangnya y, atau kita balik menjadi y kalikan dx. Jadi y sama dengan dx. Maka ketika kita ingin mencari yang namanya seluruh luasan yang ada di bawah kurva y sama dengan fx, kemudian pada interval a dan b, kita bisa mendapatkan yang ini satu. Jadi L sama dengan integral a, batasnya ini, kemudian batas atasnya adalah b, kemudian fungsinya ini adalah y-nya ini, kemudian delta x-nya. Ini adalah rumus luasan yang ada di bawah kurva fx, di mana fx-nya itu lebih besar sama dengan 0 yang dibatasi oleh garis x dan garis b. Kemudian yang kedua adalah luas dataran yang dibatasi oleh kurva atau fungsi y sama dengan fx, di mana nilainya itu adalah lebih kecil dari 0. Artinya fungsinya nanti bernilai negatif. Kemudian garis x dan garis x sama dengan b. Karena y itu kurang dari 0, maka elemen luasnya adalah min. Nah, tadi kan sudah kita bahas bagaimana cara mendapatkan elemen kecil ini, kotak ini. Maka delta L-nya itu adalah negatif y dx. Kenapa negatif? Karena dia ada di bawah sumbu x. Oke ya. Maka luasannya itu adalah L sama dengan min integral a dengan batas a b y dx. Ini adalah sebuah luas dataran yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx, di mana fx-nya itu kurang dari 0, kemudian sumbu x
kemudian X sama dengan A, dan X sama dengan B. Kemudian yang ketiga, itu adalah luas dataran yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan F1X, Y2 sama dengan F2X, sumbu X, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B. Artinya ada dua fungsi, ya, ada dua fungsi, artinya daerahnya nanti ada di antara dua fungsi ini, kemudian dibatasi oleh interval A sama B. Maka luasnya kita harus perhatikan luasnya, bahwasanya luasnya itu adalah luas daerah yang ada di bawah fungsi yang ada di atas ini, ya, karena satu, kemudian dikurangi dengan daerah yang ada di bawah fungsi Y yang ada di bawah. Artinya yang daerah luas yang di atas ini kemudian dikurangi dengan daerah yang ada di bawah fungsi yang ada di bawah. Maka luasannya itu kita bisa mendapatkan integral A sampai B, ini batas bawahnya, kemudian ini adalah batas atasnya, kemudian Y1, perhatikan ya, Y1 yang dikurangi adalah yang ada di atas, fungsi yang ada di atas, Y1, kemudian dikurangi dengan Y2, Y2 adalah fungsi yang ada di bawah, D. Nah, ini adalah luasan daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi pada interval A dan B. Kemudian yang keempat, ini adalah sebuah luas daerah persekutuan yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah fungsi, yaitu Y1 dan Y2, atau daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi Y1 dan Y2. Nah, ketika kita ingin mencari sebuah daerah seperti ini, maka kita harus mencari yang namanya titik perpotongan dari kedua buah fungsi. Nah, titik perpotongan ini nanti yang akan kita gunakan sebagai batas-batas integrasi. Nah, ketika kita mempunyai misalkan seperti ini, absis titik potong atau titik potong nilai X-nya, nah, itu misalkan adalah A sama B. Nah, bagaimana cara mencari A sama B? Kita tinggal menyamakan saja. Antara Y1 kita samakan dengan Y2, maka kita akan mendapatkan yang namanya persamaan dalam bentuk buah persamaan, ya. Jadi Y1 sama dengan Y2. Nanti akan saya jelaskan dengan sebuah contoh. Maka elemennya sama seperti tadi, kita membuat sebuah elemen kecil, kotak kecil, maka delta L-nya atau elemen kecilnya tadi, luas elemen kecilnya itu adalah Y1 atau Y yang ada di atas dikurangi dengan Y yang ada di bawah, dikalikan dengan lebarnya, ya, lebarnya dx-nya. Maka kita akan mendapatkan yang namanya, ketika kita mencari keseluruhan dari luas daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi ini, di mana titik perpotongan kedua buah fungsi itu ada pada titik X sama dengan A dan X sama dengan B, maka luasannya itu adalah integral AB Y1. Y1 itu adalah fungsi yang ada di atas ini dikurangi dengan Y2. Y2 adalah fungsi yang ada di bawah. Ini adalah luas daerah persekutuan yang dibentuk oleh Y1 dan Y2. Kemudian yang kelima ini adalah luas dataran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fj. Artinya fungsinya itu adalah fungsi yang dependennya itu adalah X-nya, independennya adalah Y-nya. Yang bebas itu Y-nya. Y adalah fungsi bebas, variabel bebasnya. Kemudian yang ini adalah 1. Di mana nilainya itu lebih besar sama dengan 0. Artinya dia bernilai positif. Maka dia ada di sisi kanan, di kuadran 1 dari koordinat kartesian pada kuadran 1. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y ini. Kemudian Y sama dengan C, Y sama dengan D. Maka cara mendapatkannya sebenarnya sama. Hanya saja diferensialnya itu adalah kita diferensialkan, kita integralkan terhadap variabel Z. Karena apa? Karena fungsinya adalah X. X sama dengan Fj. Maka diferensialnya ada Z. Kita integralnya. Maka luasannya itu adalah integral A sampai D. Kemudian ini adalah X-nya. Kemudian dy-nya. dy. Jadi kita nanti akan mengintegralkan variabel Z-nya.
Kemudian yang jenis keenam ini adalah ketika kita mempunyai sebuah fungsi dalam koordinat kutub atau bentuk kutub. Ya, kurvanya itu adalah bentuk kutub di mana fungsinya adalah R sama dengan F theta. Jari-jari hantar atau jari-jarinya ini satu. Pada theta sama dengan theta 1 dan theta sama dengan theta 2. Jadi ini adalah batasnya. Batas itu ada kalau dalam koordinat kutub model seperti ini, maka batas integrasinya itu biasanya dalam bentuk sudut. Nah, kemudian ini ya. Jadi ini sudutnya berapa, ini sampai sudut berapa ya satu. Maka kita bisa membuat yang namanya elemen kecilnya itu seperti satu. OPQ. Nah, maka kita akan mendapatkan yang delta tetanya itu adalah selisih sudutnya ini. Nah, selisih sudutnya ini katakan delta theta, maka luasannya adalah setengah dari busur PQ dikalikan dengan OP. Ya, panjang OP-nya dikalikan dengan busur PQ-nya dikalikan setengah. Maka kita akan mendapatkan yang namanya setengah R kuadrat dikalikan dengan selisih sudutnya tadi ya, delta theta. Sehingga luas OAB luasannya ini ya, luasannya yang itu setengah integral delta 1 delta 2 theta 1 theta 2 kemudian R kuadrat adalah fungsinya ya dalam bentuk kutub fungsinya delta theta. Oke ya, ini kalau fungsinya itu ada dalam bentuk kutub. Nah, misalkan ini sebuah contoh ya, saya akan langsung kasih contohnya. Misalkan kita disuruh mencari luas dataran yang dibatasi oleh yang pertama sebuah fungsi y sama dengan 3x, kemudian sumbu x dan garis x sama dengan 2. Jadi kita nanti akan mencari sebuah daerah yang ada di bawah kurva y sama dengan 3x, kemudian dibatasi oleh sumbu x dan garis x sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah daerah atau luas dataran yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 4. Ini adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi. Bagaimana cara menyelesaikan model seperti ini? Bagaimana cara mendapatkan luas dataran dari daerah-daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi ini? Maka kita akan bahas. Ini yang pertama. Kita mempunyai sebuah daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan 3x, sumbu x dan garis x sama dengan 2. Nah, ketika kita sudah mengetahui fungsi-fungsi ini, maka kita bisa menggambar daerahnya. Nah, ini misalkan kita gambar pada koordinat kartesian. Ini sumbu x-nya, kemudian ini sumbu y-nya. Kemudian bagaimana cara menggambar garis y sama dengan 3x? Maka kita satu. Misalkan fungsinya adalah y sama dengan 3x. Kita bisa kita misalkan x sama dengan 0, maka y-nya berapa? 0. X sama dengan 1, y-nya berapa? 3. Maka kita akan mendapatkan dua titik. Ya, titik 0,0 dan 1,3. 0,0 di sini, kemudian 1,3-nya di sini. Dari dua titik ini kemudian kita hubungkan. Maka inilah yang dikatakan sebagai sebuah persamaan garis. Garis y sama dengan 3x. Nah, kita sudah mendapatkan gambar atau grafik fungsi garis y sama dengan 3x. Kemudian kita lanjutkan, kita gambar yang namanya garis x sama dengan 2. X sama dengan 2, x sama dengan 2 ini. Maka kita bisa menarik garis dari atas ini, x sama dengan 2. Kemudian sumbu x itu. Nah, ini sumbu x-nya. Maka daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan 3x, x sama dengan 2 dan sumbu x. Nah, ini yang saya arsir merah itu, ini yang namanya. Bagaimana kita bisa menentukan titik potongnya ini? Titik potong ini sebenarnya kita bisa dapatkan dari mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam sebuah fungsi. Maka y-nya akan ketemu. X sama dengan 2 kita substitusikan ke dalam fungsi y sama dengan 3x. Nah, x sama dengan 2 kita masukkan ke dari 1, x-nya kita ganti dengan istilahnya kita substitusikan 2 ya.
Y sama dengan 3 kali 2, maka Y-nya ketemu 6. Maka titik ini itu ada pada koordinat 2, 6. Nah, 1, 2, 6. Nah, maka titik-titik ini yang ada di absis ini X ya, 0 sama 2. Nah, tadi titik-titik sudutnya yang ada di sumbu X ini 0 dan 2. Ini yang akan kita jadikan sebagai batas integrasinya ya, batas integrasinya. A sama dengan 0 yang ada di sisi kiri, kemudian B yang sama dengan 2 itu 1. Nah, A-nya itu batas bawahnya, B-nya adalah batas atasnya. Ini nanti kita gunakan sebagai batas integrasi. Maka kita merujuk ke rumus yang pertama, bahwasanya sebuah fungsi yang dibatasi oleh Y sama dengan fx, di mana fx-nya bernilai positif lebih besar dari 0, maka rumus luasnya adalah L sama dengan integral A, B, f, e, dx atau Y dx, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, itu sama dengan integral batas bawahnya itu 0, hanya 0, batas atasnya itu 2, fungsi fx-nya itu adalah sama dengan 3 itu, maka dia 3x dan dx. Kemudian ini kita integralkan 3x-nya. Hasil integralnya berapa? 3x. 3x itu 3 per 2x kuadrat. Kemudian ini batas integrasinya 0, 2. Baru setelah itu kita substitusikan ketika kita sudah selesai mengintegralkan. Nah, yang atas ini kita substitusikan dulu. 3 per 2, 2 pangkat 3 dikurangi 3 per 2, kita substitusikan 0 pangkat 3, pangkat 2 ya, ini pangkat 2. Maka kita akan mendapatkan yang namanya 3 per 2 kali 4 dikurangi 0. Nah, ini kan 0 ini kan ya. 0 kali semua bilangan hasilnya 0, maka kita mendapatkan 12 per 2 yaitu 6. Jadi ini luasannya berapa? 6. Kita buktikan dengan rumus yang sudah ada. Kita ketahui bahwasanya ini adalah berbentuk segitiga, di mana panjang lebarnya ini adalah 0,2 itu 2 satuan, kemudian ke atasnya ini adalah 6. Maka kita bisa menggambarkan seperti ini, 2, 6. Maka luas segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi, maka setengah 2 kali 6, setengah 12, 6. Nah, itu cara untuk mendapatkan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan 3x, sumbu X, dan garis X sama dengan 2. Kemudian yang kedua, sebuah daerah yang dibatasi oleh fungsi Y1 sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Nah, ya, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Maka kita bisa menggambar kedua buah fungsi ini. Nah, ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya, kemudian ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat, kemudian ini adalah Y sama dengan 4. Nah, jadi Y sama dengan 4 ini nilainya 4, fungsi konstan ini namanya ya. Nah, Y sama dengan 4. Maka kita akan mendapatkan yang namanya daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi ini, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4. Oke, yang saya arsir ini adalah daerah. Kemudian bagaimana kita bisa mencari titik-titik perpotongan antara dua buah fungsi ini ya. Misalkan ini saya kasih nama Y1. Y1-nya sama dengan X kuadrat. Kemudian yang ini saya kasih nama Y2 sama dengan 4. Maka titik perpotongan dari kedua buah fungsi itu bisa kita dapatkan dengan menyamakan antara fungsi Y1 sama dengan Y2. Nah, kita sudah Y1-nya adalah X kuadrat, Y2-nya itu adalah 4. Maka kita bisa pindah 4-nya itu kita pindah ke sisi kiri sehingga kita mendapatkan sebuah persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kan tuh, kemudian kita faktorkan. Kita mendapatkan X plus 2, X min 2 sehingga kita mendapatkan X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Ini yang akan kita jadikan sebagai batas-batas integrasinya ya. Di sini berapa? 1 min 2, ini 2. Oke, ketika kita sudah mendapatkan batas-batas integrasi ini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, luas dari sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi ini itu adalah
integral batas bawahnya berapa? Min 2, batas atasnya 2. Kemudian daerah yang dibatasi oleh fungsi yang atas ini yaitu fungsi atasnya ini ya. Ya, Y sama dengan 4, Y2. Nah, karena yang di atas ini kan Y2 ya, maka Y2 dikurangi dengan fungsi yang ada di bawah ini ya. Y1. Jadi kalau tadi di dalam rumus itu ada rumusnya adalah Y1 dikurangi Y2 karena Y1-nya tadi ada di atas. Sekarang Y2-nya yang ada di atas fungsi Y1. Maka kita bisa ini tidak berpatokan pada angka 1 2-nya. Tidak selalu 1 dikurangi 2, tapi kita lihat posisi fungsinya ya. Nah, karena fungsi Y2-nya ada di atas, maka Y2 dikurangi Y1. Jadi daerah yang dibatasi ada di bawah fungsi Y sama dengan 4 itu kan luas ini ya. Sampai sini tuh. Kemudian dikurangi dengan daerah yang ada di bawah kurva X ini. Daerahnya sebenarnya ini yang putih ini kan ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4 itu yang saya arsir ini. Oke. Kemudian kita masukkan sehingga kita mendapatkan yang namanya integral min 2 sampai 2 4 dikurangi X kuadrat dx. Nah, kemudian kita integralkan. Hasilnya adalah 4x min sepertiga X pangkat 3 dengan batas min 2, 2. Baru setelah itu ketika kita sudah mengintegralkan dan ini hasilnya, kita substitusikan batas-batas integralnya ini. Ya, ini 2 kita substitusikan dulu, baru kemudian min 2. 2 kita substitusikan ya. 4 kali 2 min sepertiga 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali min 2 dikurangi sepertiga min 2. Nah, min 2 pangkat 3 itu kalau pangkatnya ganjil dia akan menghasilkan negatif. Oke, 8 min 8 per 3 dikurangi min 8, 4 kali min 2. Kemudian min 8 per 3 atau plus sepertiga dikalikan min 8. Nah, itu kemudian kita buka kurungnya ya. 8 min 8 per 3 ditambah 8 plus min kali min, kan min kali min plus 8 min kali min 8 per 3 itu plus ya. Ini kan bisa kita coret ini. Min 8 per 3 ditambah 8 per 3 hasilnya adalah 0. Oke, tinggal 8 tambah 8 hasilnya adalah 16. Itulah cara kita mendapatkan yang namanya luas dataran yang dibatasi oleh fungsi-fungsi. Oke, itu bagaimana kita bisa menggunakan yang namanya integral tertentu untuk mendapatkan yang namanya luas dataran. Luas dataran yang mana? Luas dataran yang dibatasi oleh fungsi pada interval-interval tertentu. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, nanti kita akan diskusi secara online. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya pada saat kita melakukan diskusi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.